Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa perjalanan waktu begitu cepatnya. Hari berganti dengan minggu, minggu bertukar dengan bulan. Saat ini kita sudah ada di penghujung bulan Desember, itu artinya kita akan pergi meninggalkan tahun 2022. Betul ya? Udah beli petasan belum? Tanpa terasa perjalanan kita begitu cepat. Waktu besok kita sudah memasuki tahun baru 2023. Secara bilangan umur kita bertambah. Betul ya? Yang tadinya 50 besok 51. Yang kemarin 40, besok 41. Yang sekarang 60, besok 61. Bertambah secara bilangan. Tapi sebetulnya secara jatah hidup kita di hadapan Allah semakin bertambah apa semakin berkurang? Semakin bertambah apa semakin berkurang? Berkurang. Nah, oleh karena itu malam ini kita diajak oleh guru kita, oleh pengurus masjid, di penghujung akhir tahun ini kita coba untuk muhasabah. Muhasabah itu kalau bahasa kerennya introspeksi. Melihat diri kita, memeriksa daripada hidup dan kehidupan kita yang sudah kita lewati, dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita yang akan datang. Kita hisap diri kita, kita perhitungkan diri kita, kita lihat diri kita sebelum nanti kita akan dihisap yaumul qiyamah. Jauh lebih baik kita hisap sekarang dibandingkan nanti. Betul? Halo? Assalamualaikum. Di romannya kayak mau sedih banget mau tahun baru ini. Jauh lebih baik sekarang kita introspeksi, kita lihat lagi diri kita. Sebelum nanti dihisapnya yaumul qiyamah. Kenapa demikian? Kalau sekarang manakala ada kesalahan, kekurangan masih bisa diperbaiki. Betul ya? Tapi kalau nanti dihisap yaumul qiyamah udah enggak ada kesempatan kita untuk memperbaiki lagi. Mumpung sekarang. Ibaratnya kalau kita kayak nonton. Bapak pernah nonton film enggak? Enggak, jujur aja ngapa sih? Pernah nonton film enggak? Ibu pernah nonton film enggak? Itu film yang kita nonton itu bukan ujuk-ujuk langsung itu filmnya, enggak. Tapi ada satu proses panjang sebelum film itu ditayangkan. Sebelum film itu ditayangkan, itu ada satu proses panjang. Ada proses namanya sensor. Ada proses editing. Ada proses dubbing. Sebelum itu ditayangin, diproses dulu, ada dubbing. Dubbing itu apa ya? Menginikan suara. Kalau suaranya kurang bagus, suaranya jelek, didubbing supaya dia bagus.
Kalau seandainya ada sesuatu yang enggak pantas dalam film itu, kemudian diapain? Disensor supaya jangan kelihatan di sana. Kalau seandainya ada sesuatu yang tidak perlu, diedit terlebih dahulu supaya bagus. Begitulah kehidupan kita. Sebelum film ini nanti ditayangin nanti di hadapan Allah, ayo kita coba, mumpung masih ada kesempatan. Kalau memang perlu diedit, edit dulu nih kita. Kita lihat film kita, perjalanan hidup kita dari sejak balik sampai gini hari nih. Lihat tuh film kita, kita kenang lagi. Ini muhasabah namanya. Apaan aja yang udah kita kerjain? Apaan aja yang sudah kita lakuin? Ayo, kalau masih bisa diedit, edit. Kalau masih bisa disensor, sensor. Kalau masih bisa kita dubbing, kita dubbing. Itu yang perlu kita perhatiin sekarang. Jangan sampai nanti di sana ditayangin, kita belum siap. Ternyata semua tergambar itu. Segala macam kejelekan yang enggak pantas. Kita lihat kita di sana. Nah, malam ini kita diajak disuruh muhasabah. Kira-kira pernah enggak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang sama Allah? Sepanjang perjalanan kita. Nih, dulu mulut kita nih, ya, pernah ngomongin orang apa kagak? Pernah ngomongin enggak? Halo? Dubbing dah tuh. Supaya jangan ada yang jelek. Dubbing dengan omongan yang baik. Insya Allah. Dubbing kita, Masya Allah. Dengan zikir, dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Dengan membaca Risalatul Maulid. Masya Allah. Dubbing tuh. Terhapus itu semua entar. Tertutup omongan-omongan yang kotor yang kemarin kita udah omongin. Ketutup insya Allah dengan istighfar yang kita baca. Insya Allah terdubbing tuh semua fitnahan yang pernah kita omongin, dusta yang pernah kita omongin, ngomongin orang, ghibah yang pernah kita lakuin. Terdubbing itu semua dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat. Insya Allah. Tuh kita pernah usil nggak? Tangan kita pernah berbuat yang tidak baik nggak? Kalau pernah, ayo sensor sekarang. Jangan nanti. Sekarang. Nah, satu harapan kita dari semua hasil muhasabah itu, setelah kita mengoreksi diri kita, kita timbang. Kira-kira banyakan baiknya apa banyakan jeleknya? Nih. Halo? Ini pada melotot begini, saya jadi takut ini. Ini kalau kita timbang nih umur kita yang 50 tahun nih, umur kita yang 60, yang 70 tahun nih, kalau kita timbang kira-kira nih, banyakan baiknya apa banyakan jeleknya? Halo? Banyakan baiknya apa banyakan jeleknya? Ini kalau kita timbang nih umur kita, banyakan sembahyangnya apa banyakan ninggalin sembahyangnya? Halo? Apa iya masuk surga ini ya? Untung ada kesempatan untuk mengediting kita. Untung masih ada untuk kesempatan buat sensor. Betul ya? Kita perbaikin ini. Film yang akan kita tayangin nanti di hadapan Allah. Sekarang kita perbaikin. Sekarang kita benerin dulu. Kita dubbing dulu tuh suara-suara yang jelek dengan suara yang baik. Insya Allah. Kita potong. Kita hilangkan. Kita sensor perbuatan-perbuatan yang gak pantas itu. Kita editing yang jelek-jelek itu kita rubah dengan yang baik. Mumpung sebelum nanti kita ditayangin film kita. Nanti pada yaumul kiamah. Ya Allah. Nanti kita dilihatin tuh Pak film kita.
Nih kayak begini nih. Ini di videoin apa kagak ini? Ini beneran apa bohong-bohongan nih? Ini biasanya sebelum di share di ini kan, diedit dulu nggak? Diedit dulu nggak? Iya, diedit dulu. Nggak langsung. Diedit dulu, yang kagak pantes dibuang. Betul ya? Diganti sama yang pantes, yang jelek dibuang. Nih, ini udah gambaran buat kita ini. Nah, sekarang kita gitu juga. Besok kita masukin 2023, tuh yang jelek-jelek kemarin udah sensor tuh, jangan lagi ada di ini. Jangan kita ulangin lagi. Kita hisab diri kita sekarang sebelum kita dihisab yaumul qiyamah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisab, hisab dulu sekarang. Sekarang mumpung masih ada kesempatan kita. Masya Allah. Tadi saya dapat kiriman, Pak. Alhamdulillah tuh. Ada kegiatan di Jalan Sudirman, panggung ini, panggung itu, ramai semuanya. Makanya saya ntar habis ini mau ke sana juga kan. Itu ramai semua kegiatan, tapi Allah giring kita ke tempat ini. Amin. Ya Rabbal, Allah selamatin kita. Berarti Allah sayang banget sama kita ini. Allah giring kita ke tempat ini untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi yang ke depan. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi tulis dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu malam Nabi Muhammad didatengin sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Atani Jibrilu alaihi salatu wassalam. Telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Dia datang menghadapi kepada Nabi Muhammad, kemudian memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ada 3 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya nasihat itu juga adalah untuk kita. Nabi Muhammad dinasihatin sama malaikat Jibril. Apa kata kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa Muhammad, kamu pasti mati. Di dalam menjalani hidup ini, kamu mau isi hidup ini sesuka hati kamu, silakan. Kamu mau jalani hidup di alam dunia ini menuruti hawa nafsumu, silakan. Hiduplah sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Jadi dalam hidup ini kita mau hidup semau kita, boleh apa tidak? Kalau kita mau hidup semau kita, boleh atau tidak? Boleh. Silakan kita hidup semau kita, silakan. Hiduplah kamu sesuka hati kamu. Turuti itu hawa nafsu kamu dalam menjalani kehidupan ini, silakan. Tapi Nabi pesan, malaikat pesan, fa innaka mayyitun. Kamu pasti mati. Dan mati itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian adalah awal dari kehidupan kita selanjutnya. Hidup ini panjang, Pak, bukan hanya sampai di dunia doang. Masih ada kehidupan kita selanjutnya nanti, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban. Betul? Hidup nggak sampai di dunia doang. Kalau hidup hanya sampai di dunia saja, hidup kalau sampai hanya di dunia saja, ini buat apa nih meja nih? Ya, urusan lama dan nih.
Saya dari pagi tadi, dari subuh jalan pengajian beberapa, dari Peninggaran, terus ke Cilandak, terus ke Tebet, terus ke habis dari sini ke Rambai, terus besok pagi subuh di Bogor, Empang Bogor. Ini dari pagi udah 4 tempat, 5 sama ini disiapin air putih aja. Ya Allah, dia pikir dia nggak tahu kali ya, saya juga senang kopi. Ya Allah, silahkan kita hidup semau kita, boleh? Dalam menuruti hawa nafsu kita boleh? Boleh, tapi jangan lupa kita bakalan apa? Mati. Dan mati itu bukan akhir dari segala-galanya. Dan kita nggak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Enggak, demi Allah, nggak ada yang tahu kapan dia akan datang. Dia merupakan satu problema yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu kapan Allah akan panggil kita. Ya Rabb, Masya Allah, kalau seandainya dikasih tahu Pak, kapan-kapannya kita ini, kalau seandainya nih kita semua tahu kapan meninggal dunianya, kira-kira sekarang ini bagaimana nih Pak? Kalau masing-masing udah pada tahu ini, mungkin saling nanya kali kiri kanannya. Bang, maaf dah bang. Ngapa? Abang mati kapan bang? Gua masih lama, gua 10 tahun lagi. Lah enak bang. Emang apa? Lu kapan? Saya 2 minggu lagi bang. Makanya nggak dikasih tahu. Sebab kalau kita dikasih tahu, hidup kita akan penuh dengan ketakutan. Takut Pak kita dengan kematian. Bayangin kalau seandainya Allah takdirkan kita meninggal dunia, dikasih tahu mati tanggal 8 Januari. Hari Minggu jam 10 pagi. Seminggu lagi. Kalau seandainya kita tahu nih meninggalnya kita tanggal 8 Januari jam 10 pagi. Maaf dah. Kira-kira tuh tanggal 7 hari Sabtu masih sempat mancing apa kagak kira-kira? Hah? Masih sempat mancing apa kagak? Tuh kira-kira tanggal 7 kita lagi ngapain tuh? Lagi di masjid Pak. Astagfirullahaladzim. Ngapa? Besok? Masya Allah. Tuh, takut kita. Bini kita nanya, bang, abang gak kerja bang? Enggak dah, mati gua. Enggak ada yang tahu kapan itu. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu kapan kematian kita. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. Karena itu sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian itu. Jangan sampai ketika datang ajalmu kamu tidak ada persiapan apa-apa. Itu makanya Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, seorang sahabat Jundub bin Junudah itu dipanggil oleh Nabi, ya Abu Zar, jaddidu safina fa innal bahra amik. Tuh Abu Zar Al-Ghifari dipanggil Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Ya Aba Zarin, wahai Abu Zar, jadidu safina fa innal bahra amik. Perbaharui perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Sebelum engkau mengarungi samudra yang luas itu, sebelum engkau mengarungi samudra lautan yang dalam itu, perbaharui perahumu. Lihat dulu perahumu, jangan sampai nanti kamu tenggelam di tengah-tengah lautan. Betul? Lihat dulu perahu kita, persiapkan kita. Hidup mah boleh kita mau semau kita, silakan Pak. Kita mau isi kehidupan ini sepoya-poyanya juga, silakan. Tapi jangan lupa kita pasti mati, dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Sekarang kita masih bisa kumpul. Siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Ada yang berani jamin tidak?
Ada yang berani jamin tidak? Idza ja'al lailu hal ta'isu ilal fajri. Apabila telah datang waktu malam, siapa yang bisa jamin besok pagi dia masih hidup atau tidak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada sebabnya lagi. Malam masih ngobrol sama kita. Betul ya? Malam masih ngobrol sama kita, besok pagi diumumin meninggal dunia. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Tuh, kita nggak ada yang tahu. Tapi saya doain biar panjang umur semua. Sampai 250 tahun. Yang kedua, malaikat Jibril nasihatin. Apa kata malaikat Jibril nasihatin Nabi Muhammad? Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa kamu pasti mati. Yang kedua, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, silakan. Fa innaka madziyun bih, tapi jangan lupa ya Muhammad, setiap yang kamu lakukan itu nanti akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah. Silakan, kita mau lakuin apa saja boleh selama hayat kita masih di kandung badan. Apa saja yang kita mau lakukan, silakan, lakukanlah sesuka hatimu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban, akan ada balasan dan ganjarannya. Betul? Iya. Kita mau ngelakuin yang baik-baik boleh, yang jelek enggak. Kita mau lakukan apa saja boleh, silakan. I'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita mau sembahyang boleh, enggak sembahyang juga boleh. Mau ngaji boleh, kagak ngaji boleh. Silakan. Jangan kita pikir kalau kita enggak sembahyang Allah turun derajatnya. Enggak. Jangan dipikir gara-gara kita sembahyang Allah jadi naik derajatnya. Enggak. Salatmu bukan untuk Allah. Ngajimu bukan untuk Allah, ibadahmu bukan untuk Allah, amal yang kamu lakukan itu kembalinya bukan untuk Allah, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya Sayyidina Luqmanul Hakim dalam kitab Nasaihul Ibad itu diceritakan satu hari panggil anaknya. Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya, innan nasa salah satu aslasin. Kata Luqmanul Hakim, anakku sini. Mohon maaf Bapak Ibu, Luqmanul Hakim ini bukan nabi. Luqmanul Hakim ini bukan rasul. Dia hanya hamba sahaya. Konon satu riwayat katanya dari Sudan sana, dari Afrika sana. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi karena kesolehannya, karena ketaatannya, Allah angkat derajatnya sampai-sampai namanya dicantumkan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Quran. Ada di antara surah-surah Al-Quran, ada surah namanya apa? Luqman. Nih Luqmanul Hakim diceritain, dia panggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salah satu aslasin. Manusia itu terbagi menjadi 3/3. Kita manusia dibagi menjadi 3/3. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun lidudi.
Sepertiga yang ada pada diri kita. Yang pertama, dia akan kembali kepada Allah. Sepertiga yang ada pada diri kita, yang pertama akan kembali kepada Allah. Fa'amma ma huwa lillah, kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka adapun sepertiga yang ada pada diri kita yang akan kembali kepada Allah, faruhuhu, ruh kita. Ruh kita kembalinya kepada siapa? Ruh kita kembalinya kepada siapa? Allah. Tapi sepertiga yang kedua, wasulusun linafsihi, sepertiga yang ada pada dirimu akan kembali kepada dirimu. Fa'amma ma huwa linafsihi, maka adapun sepertiga yang akan kembali kepada dirimu, kata Syekh Nawawi di situ dijelaskan, fa'amaluhu, amalmu. Jadi kalau amal kembalinya kepada siapa? Amal kembalinya kepada siapa? Kepada kita, Pak. Bukan kepada Allah. Enggak ngaruh ibadah kita, mau ibadah ke enggak ibadah ke, enggak ngaruh sama Allah, karena itu kembalinya kepada kita. Kalau baik yang kita kerjakan, maka baik pula yang kita dapatkan. Amin. Tapi kalau jelek yang kita lakukan, maka kejelekan pula yang kita dapatkan. Kita diberikan akal, ayo tinggal kita muhasabah malam ini. Apa yang kita mau lakukan ke depan? Apa yang kita mau, haruskah kejelekan-kejelekan kemarin kita ulangi lagi di masa-masa yang akan datang? Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita adalah orang yang sangat rugi di dalam menjalani kehidupan. Betul? Nah, kita rubah diri kita. Amal kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Mau sembahyang boleh, kagak sembahyang boleh. Kita mau jadi orang yang baik-baik boleh, mau jadi orang yang tidak baik boleh. Kita mau jadi orang yang ibadah boleh, mau jadi orang yang enggak ibadah silakan. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu, silakan. Fa innaka madziyun bi, tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban. Nih duduk kita yang begini nih, Pak. Ini bukan duduk yang sembarangan nih. Insya Allah akan tercatat jadi duduk yang punya nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ini bukan duduk sembarangan. Enggak, Allah tidak pernah buta. Allah enggak pernah tidak melihat. Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan ini. Tercatat ini nanti sebuah menjadi. Jangan, makanya enggak boleh dianggap remeh, Pak. Ini pahalanya gede banget ini. Kalau bicara pahala, tadi Bapak jalan dari rumah aja ke sini, tuh langkah-langkah aja udah jadi ibadah tuh di situ. Langkahnya aja ada ibadah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di awal-awal di bab niyah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju kepada masjid untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah-langkah kakinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dan balasan pahala di sisinya. Amin ya Rabbal. Itu baru jalannya, Pak. Belum sampai udah dikasih. Apalagi duduk seperti ini. Duduknya kita, apalagi dengan iktikaf. Ya Allah. Di depan itu ada tulisan, Allahumma gfirli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah rahmat. Depan pintu ini penuh rahmat nih, Pak. Masjid. Demi Allah, inilah tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi. Ini yang kita duduk ini. Ini tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Makanya Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi? Apa jawaban Rasulullah? Khairul buqa masajiduha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Nih. Inna buyutallaha fil ardi al masajid.
Sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini adalah masjid. Ini masjid, tempat yang paling terbaik. Insya Allah akan menjadi satu catatan amal kebaikan buat kita. Tapi kalau seandainya kita melakukan kejelekan, Pak, ya Allah. Ini lampu kalau kita matiin kira-kira bagaimana nih? Hah? Enakan gelap apa enakan terang? Enakan terang apa enakan gelap? Ini gelas, ini meja, ini bangku. Betul? Kelihatan nggak? Kenapa? Terang. Itu merah, ini putih, itu hitam, ini hijau, ini kuning. Kelihatan nggak? Kenapa? Terang. Terang. Oh itu pintu, oh itu jendela. Terang. Kelihatan sama kita. Enak kalau terang mah. Tapi kalau lampu ini kita matiin semua, gelap gulita. Bisa nggak kita bedain mana merah, mana kuning, mana hijau? Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak kita bedain mana laki, mana perempuan? Beda nggak? Bisa nggak kita bedain mana gelas, mana kursi, mana pintu? Enggak. Gelap. Kita butuh lampu, kita butuh cahaya. Maaf. Nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Ketika kita meninggal dunia, dimandikan kita, dikafankan kita, kemudian disolatkan kita, kemudian dikuburkan kita. Ketika kita masuk ke dalam kubur, mohon izin, ada orang begini Pak, kalau nyembayangin jenazah nih, selesai nyembayangin jenazah, keluarganya sambutan. Saudara-saudara, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan keluangan waktu Bapak telah ikut serta menyolatkan jenazah almarhum Bapak saya. Begitu enggak? Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih. Namun sebelum jenazah ini dikuburkan, mohon izin dan mohon perkenankan, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila sepanjang perjalanan almarhum orang tua kami banyak salahnya. Betul? Dan tolong doakan mudah-mudahan almarhum diampuni dosanya, diluasin kuburnya, diterangi kuburnya. Begitu enggak? Dijadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil, dijadikan taman di antara taman surga. Begitu enggak? Emang alam kubur gelap apa terang? Kuburan gelap apa terang? Emang udah pernah ngerasain? Suara kubur kan gelap banget Pak. Tapi kenapa yang hidup minta tuh anaknya ngomong, doain biar kuburan orang tua saya diterangi oleh Allah dalam kuburnya. Betul ya? Terangin pakai apaan? Mudah-mudahan kuburnya diluasin. Emang mau luas kayak apa? Lihat no tanah kusir, lihat no kuburan. Semua sama, 1x2, 1x2. Betul? Mau diluasin kayak apa? Kok minta diluasin? Kok minta diterangin? Ustadz, saya mah aman, alhamdulillah, nggak akan kegelapan kuburan saya. Ngapa? Alhamdulillah, mantu saya kerjanya di PLN. Lah emang apa urusannya? Entar saya masukin lampu ke dalam. Bukan. Ini mah lampu dunia. Lampu ini hanya bisa nerangin masjid, lampu ini hanya bisa nerangin rumah, betul. Tapi dia nggak bisa nerangin alam kubur kita. Tapi kenapa kita minta diterangin? Mudah-mudahan kuburnya diterangin sama Allah. Apa yang bisa terangin? Cari Pak, lampu yang bisa nerangin alam kubur kita supaya jangan gelap. Kenapa kita minta diluasin alam kubur kita? Supaya kita nanti bisa luas dengan rahmat Allah. Apa yang mesti kita cari? Nah, ini yang kita perlu cari nih. Mumpung kita masih hidup,
Persiapin tuh biar bisa beli lampu. Supaya enggak gelap tuh kuburan. Supaya enggak sempit bagaimana? Supaya sejuk, ada AC-nya. Enak gak tuh? Iya, ya Allah, apa yang mesti kita ini? Nah, kata Nabi, apa yang bisa menerangi alam kuburmu? As-salatu nurun. Salat yang kamu lakukan adalah cahaya buat alam kuburmu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh nanti akan menjadi lampu yang menerangi alam kubur kita. Amin. Ya Rabbal, Allah rubah itu salat kita, nanti akan jadi cahaya-cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Ada lampu kristalnya, Pak. Bagus nggak? Bagus nggak? Ya Allah, tambah terang tuh kubur. Kenapa? Ada lampu tahajud yang kita beli. Ada lampu duha yang pernah kita beli. Alhamdulillah. Belinya di mana? Lagi di mana? Lagi di dunia. Sepanjang kita hidup, belilah lampu itu untuk bisa menerangin. Apa? Salat yang 5 waktu adalah cahaya buat alam kubur kita. Ya Allah, luas. Apa yang bisa ngeluasin alam kubur kita? Kata Nabi, puasamu bisa meluaskan alam kuburmu nanti. Udah terang, luas. Enak gak? Ada AC-nya lagi. Ada AC-nya. Apa tuh AC dalam kubur kita? As-sadaqatu rihun fi qabri. Yang namanya AC itu adalah sedekah yang kita keluarkan. Insya Allah akan merubah menjadi AC penyejuk di dalam kubur kita nanti. Amin. Ya Rabbal, tuh yang biasa ngisi kotak tuh. Dia akan dirubah sama Allah, akan jadi AC kita nanti dalam kubur tuh. Yang 2000. Yang biasa kita isi. Itu nanti yang akan jadi AC kita dalam kubur kita, Pak. Udah terang, luas, ada AC-nya. Ada tamannya lagi. Sebagaimana taman surga. Ya Allah, apa tamannya itu? Hadirlah kita di majlis-majlis ilmu. Karena itu adalah taman di antara taman surga. Insya Allah. Ini persiapan kita. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Besok 2023 silakan kamu mau lakukan apa saja sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan itu nanti akan diminta akan diberikan balasan oleh Allah, akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah. Tinggal kitanya mau hidup sesuka hati kita, boleh tidak? Mau kita lakukan apa saja, boleh tidak? Boleh, silakan. Yang ketiga, dinasehatin Nabi oleh malaikat Jibril. Apa katanya? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dan cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hatimu, silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Betul ya? Iya. Kita mau cintain dagangan kita, boleh enggak? Boleh enggak? Kita mau cintain pekerjaan kita, boleh enggak? Kita mau cintain istri dan suami kita, boleh tidak? Kita mau cintai anak-anak kita, boleh tidak? Cintailah itu secinta-cintanya, silakan. Fa innaka mufarikuhu. Tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan dirimu. Bisa apa? Biar kata kita demen banget juga, cinta banget sama bini kita. Bisa nggak? Berpisah nggak? Bisa kita. Bisa dia duluan, bisa kita duluan. Betul ya? Iya. Tuh, bini kita meninggal. Berpisah kita. Sesayang-sayangnya tuh laki sama bini waktu dia meninggal dunia. Ada nggak laki yang mau nemenin dalam kubur? Halo? Ngomong doang, sehidup semati. Gayanya selangit. Di kebun mangga, tahu kebun mangga, Pak? Iya, ada laki bininya mati. Saya datang takziah ngelawat.
Tahu ngelawat ya? Saya datang ke sana, waduh nangisnya tuh laki. Dipelukin, saya Pak Kiai, sedih saya Pak Kiai, Allah nggak adil Pak Kiai, begitu kata dia. Lah saya bilang ngapa ini orang? Saya bilang bang sabar aja bang, ikhlasin aja bang. Enggak, saya nggak bisa ikhlas. Kenapa bukan saya aja Pak Kiai yang meninggal duluan? Kenapa istri saya? 30 tahun saya membina rumah tangga sama dia, penuh dengan suka dan duka. Kenapa harus dia dulu? Dia terlalu baik buat saya. Kenapa bukan saya? Nangis senangis-nangisnya. Saya, ya lebay amat nih orang, saya bilang sabarin aja, ikhlasin. Ketika seorang suami redha manakala istri meninggal dunia, itu pintu surga akan terbuka. Kagak ngerti, nangis senangis-nangisnya. Udah ada tuh rapi, tuh bininya dimandiin jenazah, nangis. Ngelihat bininya dimandiin, nangis. Terus abis rapi dimandiin, tuh bininya dikapanin, nangis. Nangis saja. Abis rapi dikapanin tuh jenazah, kemudian dimasukin kurung batang, dibawa ke masjid, pengen diapain? Pengen disembayangin. Dia kagak nyembayangin, dia nangis doang. Ya ilaha illallah. Nangis segitunya. Dibawa tuh jenazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bininya nangis gak? Nangis Pak. Senangis-nangisnya dia. Wah sedihnya bukan main. Sampai dah tuh di kuburan. Diturunin tuh kurung batang. Kurung batangnya diturunin. Dah, ini kuburan udah jadi, pengen dimasukin pindah. Dibuka tuh kurung batangnya, pengen diambil itu jenazahnya, pengen dimasukin ke dalam kubur. Pas pada saat lagi mau diangkat itu teriak ini laki, hei berhenti, berhenti, jangan ada yang sentuh, minggir semua. Lah saya bilang apa nih? Minggir, minggir, semua diomelin suruh minggir. Saya liatin aja. Udah pada minggir, kenapa? Dia angkat Pak kainnya. Dia jalan lari kecil gitu ke kurung batangnya. Dia loncatin tuh kurung batang, balik lagi. Balik lagi. Lah, nih lagunya apa nih orang? Iya, dia lompatin balik lagi, balik lagi. Akhirnya saya kesel, saya panggil, lu siapa yang ngajarin begini? Lu apa yang lakuin? Apa yang lu lakuin nih? Jenazah bini lu sampai lu lompatin kayak begitu. Bukan gitu Pak Kiai. Kemarin bini saya wasiat sama saya. Bang, pokoknya kalau abang kawin lagi, langkahin mayat saya. Begitu. Oh, itu. Pantes dia langkah. Jadi dia ngelangkain emang karena pengen ngapain? Ngejalanin wasiat. Biar bisa. Ahbib masita fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja yang kamu cintai. Sesuka hatimu. Silakan. Fa innaka mufarikuhu. Tapi jangan lupa. Setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Betul? Iya, tuh rumah kita yang begitu megah, besar, mewah, itu akan berpisah sama kita. Tuh jabatan kita yang begitu tinggi, berpisah sama kita. Istri kita yang cantik, suami kita yang tampan, anak-anak kita yang begitu cantik dan moleknya dia, ganteng dan tampannya tuh anak kita. Sepatuh apapun itu anak ketika ayah ibunya meninggal dunia, apakah dia mau nemenin dalam kubur? Nggak ada. Lalu apa yang menemani kita dalam kubur? Ini duduknya kita saat ini, insya Allah akan jadi teman kita dalam kubur kita. Kotak amal yang kita masukin, itu yang akan menjadi amal kita.
Sholat 5 waktu yang kita kerjain, nanti dia akan menjadi amal yang menemani kita. Subhanallah, ketika kita masuk ke dalam kubur, dimasukkan kita, ditutup kita dengan papan, diuruk dengan tanah. Pada saat itu luas kubur kita karena kita sering berpuasa. Terang kubur kita karena kita sering melaksanakan sholat. Kita indah, sejuk karena kita sering bersedekah. Tiba-tiba ada orang yang nemenin kita, Pak. Kita lagi sendirian di tempat itu. Ada yang nemenin, perempuan cakep banget. Enak apakah kira-kira tuh ya? La ilaha illallah. Ada yang nemenin kita sendirian. Sampai kita bingung, ya Allah, nih orang cakep amat ya. Akhirnya kita tanya sama dia, ente siapa? Lam ara ajmal minka fid dunya. Aku nggak pernah lihat ada orang secantik ini di dunia. Siapa engkau? Engkau ini cantik amat, cakep amat. Siapakah engkau? Apa kata dia? Ana amaluka soleh. Aku adalah amal-amal baikmu yang Allah rubah untuk menemani kamu di alam kubur. Insya enak tidak? Udah sendirian, gelap, yang nemenin jelek. Bagaimana kira-kira itu? Lah, udah kagak indah-indahnya udah kayak begitu. Ya, insya Allah. Ayo, nasihat Jibril mudah-mudahan jadi nasihat buat kita. Ya, silakan kita hidup sesuka hati kita, silakan. Tapi jangan lupa, kita pasti dan mati itu kita nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, jadikan pelajaran 2022 kira-kira yang tidak pantas jangan lagi kita lakukan. Kita perbaiki di 2023. Amin. Yang kedua, ayo lakukan apa saja sesuka hati kamu. Silakan. Selama hayatmu masih dikandung badan, silakan lakukanlah. Kalau kebaikan yang kamu lakukan, maka insya Allah kebaikan yang kamu dapatkan. Tapi kalau kejelekan yang kamu lakukan sepanjang perjalananmu, maka nanti itu pula yang akan menyengsarakanmu. Yang terakhir katanya, cintailah apa saja yang kamu cintai. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu pasti akan apa? Berpisah dengan kamu. Al-Fatihah.